diadukeun sareng santen sarta acan urang boboran bade nyuhutkeun dihapunten daun Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan Muslim di Indonesia ketika hari raya Lebaran, di samping berkunjung ke sana ke sini, mengunjungi kerabat dekat, teman, atau orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam hidupnya, yakni saling memaafkan. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana sebenarnya kata maaf itu berasal dan apa manfaatnya bagi kesehatan. Ini dia ternyata jawabnya. Kata maaf dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab yaitu al-af, yang berarti menghapus, memaafkan, atau ampunan. Afwan yang berasal dari kata al-afu merupakan masdar dan fi'al atau kata kerja dari afa ya'fu. Pada lisanul Arab disebutkan al-afu adalah memaafkan seperti dijelaskan. Artinya al-afu memiliki arti memaafkan atas kesalahan, dosa, dan membebaskan hukuman atasnya. Dalam konteks modern, kata maaf selanjutnya mengalami pergeseran dari sekedar pertobatan menjadi pengakuan simbolis atas kesalahan kecil. Manfaat sehat memberi maaf. Memberi maaf adalah kata yang mudah diucapkan oleh lisan dan digoreskan dengan tulisan, tetapi sebenarnya berat untuk dilakukan oleh hati, apalagi memberi maaf untuk orang yang benar-benar telah melukai hati. Memberi maaf bagaimanapun adalah ajaran agama yang perlu kita jalani dan ikuti demi kebaikan diri kita sendiri. Agama apapun pasti mengajarkan kebajikan ini. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan yang nyata dalam hal memaafkan. Meski pernah dilempari kotoran dan caci maki oleh penduduk Quraisy, ia tak menyimpan dendam dan selalu memaafkan. Pun tak kalah dilempari batu hingga berdarah-darah oleh penduduk Taif, beliau juga kemudian memaafkan. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa menjadi seorang pemaaf setiap harinya. Bersyukur bagi orang-orang Islam, ada hari yang bisa dijadikan momen untuk saling memaafkan, yakni Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Sikap memaafkan ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima maaf yang dosanya mungkin seketika bisa dihapus, tapi juga bagi pemberi maaf itu sendiri. Hasil studi dari Washington dan rekan-rekannya yang mencari tahu tentang manfaat dari memaafkan dengan mengukur kadar kortisol dalam air liur 39 orang partisipannya, di mana seperti diketahui kortisol adalah hormon yang memetabolisme lemak yang mampu memberi respon cepat terhadap stres, dan setelah stres berakhir, lemak disimpan kembali di tempat yang mudah dijangkau, yakni di sekitar pinggang. Mendapati orang dengan hubungan yang buruk atau baru saja gagal cenderung memiliki tingkat dasar kortisol yang lebih tinggi, dan mereka juga mendapat nilai lebih buruk pada tes yang mengukur kesediaan umum mereka untuk memaafkan. Ketika mereka diminta untuk memikirkan tentang hubungan mereka, terdeteksi adanya lebih banyak reaktivasi kortisol, alias hormon stres mereka melonjak. Lompatan stres tersebut diketahui sangat berkorelasi dengan sikap tidak memaafkan mereka terhadap pasangannya. Sebaliknya pada orang-orang yang memiliki hubungan harmonis, meski tidak berarti tanpa tekanan dan ketegangan di antara mereka, tetapi memaafkan kesalahan pasangannya tampaknya menjaga tekanan fisik mereka dalam kisaran yang normal. Manfaat fisik dari memberi maaf atau pengampunan tampaknya meningkat juga seiring bertambahnya usia. Menurut sebuah studi yang dipimpin oleh Lauren Towson, seorang psikolog di Luther College di Iowa, bersama dengan David William, Mark Music, dan Susan Everson yang melakukan survei nasional terhadap 1.500 orang Amerika,
dengan menanyakan sejauh mana setiap orang mempraktikkan dan mengalami pemaafan terhadap orang lain, diri sendiri, dan bahkan jika mereka mengira telah mengalami pengampunan oleh Tuhan, serta para peserta juga diminta melaporkan kesehatan fisik dan mental mereka, menemukan bahwa orang-orang yang lebih tua dan setengah baya lebih sering memaafkan orang lain daripada orang-orang dewasa muda. Mereka juga merasa lebih diampuni oleh Tuhan. Terlebih lagi, para peneliti juga menemukan hubungan yang signifikan antara memaafkan orang lain dan kesehatan yang positif di antara orang-orang Amerika Parubaya dan lebih tua. Orang-orang berusia di atas 45 tahun yang telah memaafkan orang lain melaporkan kepuasan yang lebih besar dengan hidup mereka dan cenderung tidak melaporkan gejala tekanan psikologis seperti perasaan gugup, gelisah, dan stres. Mengapa ada hubungan antara sikap tidak mau memaafkan dan gejala kesehatan yang negatif? Hal yang tampaknya menjadi pertimbangan mereka, yakni permusuhan merupakan bagian utama dari sikap tidak mau mengampuni. Permusuhan juga telah ditemukan sebagai bagian dari perilaku yang tampaknya memiliki efek kesehatan yang paling merusak, seperti peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Meninggalkan dendam juga dapat membebaskan seseorang dari permusuhan dan segala akibat tidak sehatnya. Hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan, kemungkinan bukan hanya permusuhan dan stres yang menghubungkan sikap tidak mau memaafkan dengan kesehatan yang buruk. Menurut tinjauan literatur tentang pemaafan dan kesehatan yang ditulis oleh Michael Scherer, mendapati bahwa sikap tidak mengampuni dapat membahayakan sistem kekebalan di banyak tingkatan. Jadi, maafkanlah orang lain agar kita tidak mengalami dampak buruk lebih lanjut seperti yang telah diungkap.